pada malam hari ini. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa mengikuti acara pelatihan produksi benih sumber, terutama dalam mendukung penyediaan benih berkualitas di Sulawesi Barat. Untuk memberikan pelatihan kepada para peserta, terutama dalam teknik produksi benih sumber dan terutama juga untuk mendiseminasikan, memperjelas arus diseminasi inovasi teknologi pertanian pada Litbang, terutama dalam mendukung pembangunan pertanian di Sulawesi Barat. Beberapa dalam 1-2 tahun terakhir ini ada semacam kisru terkait dengan ketersediaan benih yang berkualitas. Pernah terjadi kasus di Maluku, sekitar sana Pak Kadis, itu ada benih-benih yang kualitasnya kurang bagus. Jadi saya kira dengan pelatihan ini nantinya bisa bahwa para penangkar-penangkar kita ini bisa memperbaiki kualitas hasil produksi benihnya. Terkait dengan LPTP Sulawesi Barat, bahwa Badan Litbang Pertanian tetap berkomitmen Pak Kadis dalam mendukung pembangunan pertanian di Sulawesi Barat, dari dukungan teknologi maupun terutama dari perbenihan ini, sehingga pada kesempatan ini dari LPTP melakukan semacam pelatihan. Semua itu kaitannya dengan bagaimana meningkatkan ketersediaan benih yang berkualitas di Sulawesi Barat. Masih kaitan dengan ketersediaan benih di Sulawesi Barat. Jadi kami juga sangat bangga bahwa Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pertanian Peternakan, itu sudah mengagendakan rencana penyediaan benih cadangan benih daerah. Jadi saya kira itu semua adalah suatu langkah yang sangat brilian bagaimana mengantisipasi kekurangan benih yang ada di Sulawesi Barat ini. Sehingga apa yang kita nanti programkan bersama kaitannya dengan bagaimana meningkatkan ketersediaan bahan pangan, dalam hal ini padi atau beras, khususnya di Sulawesi Barat, itu bisa tercapai sesuai dengan program yang diinginkan bersama. Pada Litbang Pertanian, selain memberi dukungan terhadap para penangkar dan stakeholder dalam penyediaan benih di Sulawesi Barat ini, LPT juga mempunyai unit perbanyakan benih sumber organik, sehingga ketersediaan benih sumber untuk nantinya itu masih bisa sangat tersedia, karena saat ini LPTP itu sudah diberi kesempatan untuk bagaimana bisa memproduksi benih FS, SS, dan ES. Yang dulunya itu hanya sampai pada SS Pak Kadis. Sekarang sudah bisa tiga-tiganya, sehingga para mitra kerja, terutama penangkar-penangkar yang ada di seluruh Sulawesi Barat ini, kami nantinya bisa menyiapkan benih-benih sumbernya, terutama kelas yang di atas ES itu, terutama ES dan SS-nya. Saya ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan produksi benih sumber pendukung ketersediaan benih berkualitas di Sulawesi Barat saya nyatakan dibuka secara resmi. Indonesia, pemerintah kita mentargetkan 10 juta ton beras sampai tahun 2014. Dijabarkan ke Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Gubernur mentargetkan kita 1 juta ton. Luar biasa. Dalam sidang kabinet ada 6 gubernur yang dipanggil oleh Pak Presiden, bahwa Sulawesi Barat adalah salah satu pendukung beras nasional. Alhamdulillah, dengan kerjasama saya dengan BPPT, 33 provinsi Sulawesi Barat masuk di ranking 8.
provinsi yang termuda masuk di jajaran 10 besar peningkatan produksi beras. Dari target yang ditargetkan oleh pemerintah pusat 312.000 ton menjadi 412.000 ton. Kita masuk di dalam. Ini provinsi baru buka lahan, irigasi belum bagus, SDM petani kita masih ogah-ogalan, masih menanam kalau dipaksa menanam, kecuali Polewali, ya. Polewali itu tidak paksa menanam, kalau sudah panen langsung tanam, tidak sama daerah ini. Nah, itu juga faktor ketersediaan air karena tidak ada pengairan. Tapi kalau ada pengairan, saya kira insya Allah Tomong itu kalau sudah di air itu luar biasa nanti peningkatan produksinya. Sekarang itu kalau tidak salah 12.000 hektar yang akan dialir di air. Kalau itu sudah berproduksi 12.000 hektar, maka kita akan bisa mungkin mencapai 600.000 ton dalam 1 tahun ini. Ini sangat luar biasa. Apalagi sudah dicetak sawah, sudah ada perluasan areal. Mamuju Utara itu tahun kemarin 1.500, Mamuju sekarang itu 2.500, cuma terkendala sedikit, ya. Tapi tahun ini tidak lagi dikasih karena punishment dari pusat, ya. Ada masalah sedikit. Yang daerah lain memasang mungkin hanya 300 kalau tidak salah, Polman hanya 300, Majene juga hanya 200. Insya Allah kalau itu semua dicetak, maka lahan sawah kita itu bisa menjadi 80.000 hektar atau 90.000 hektar, maka itu peningkatan produksi kita. Cuma memang masalahnya sekarang banyak petani kita beralih fungsi lahan, ditanami sawit, ditanami apa. Jadi ini juga barangkali perlu perhatian petani, tapi ada undang-undangnya juga, kita tidak bisa apa. Petani itu harus menanam sesuai, tapi kan beras ini adalah komoditi unggulan kita. Untuk menghasilkan benih yang berkualitas atau bermutu itu memang harus dilengkapi sarana yang memadai. Dan hampir di semua penangkar kita ini belum ada yang mempunyai peralatan lengkap, sehingga pembinaan itu harus tetap kita lanjutkan terus. Persoalannya kan begini, kisru perbenihan itu diakibatkan oleh lambatnya alokasi benih ke petani-petani, terutama yang petani yang tergabung dalam SLPTT. Ya, itu kan sampai saat ini kan belum turun itu benihnya. Nah, itulah yang membuat kisru selama ini. Tapi kan sangat disayangkan kalau itu terjadi kisru seperti itu, karena itu kan hanya untuk 1 musim tanam. Kebutuhan benih itu untuk 3 musim tanam. Jadi kalau di Polmang itu sudah 5 kali tanam dalam 2 tahun. Kalau di Mamuju sudah 2 kali, Mamuju Utara juga bisa 2 kali. Padahal yang disubsidi atau yang dari pemerintah itu cuma sekali. Jadi memang daerah ini memang sudah harus mulai memikirkan. Kalau program cadangan benih daerah oleh provinsi tingkat 1 itu, Dinas Pertanian dan Peternakan itu berjalan bagus, saya kira itu cukup efektif dalam mengantisipasi kebutuhan benih di masyarakat. Kalau asosiasi penangkar benih Pak sebagai karena masih baru terbentuk tahun 2012, secara keanggotaan anggota asosiasi penangkar benih ini bagi menjadi 5 kabupaten, di 5 kabupaten untuk perwakilan masing-masing penangkar. Dan kemarin pada saat pembentukan anggota penangkar yang terdaftar ini baru ada 32 orang. 32 orang penangkar benih, yakni Kabupaten Pulau Bandar, Majene, Mamuju, dan Mamuju Utara serta Mamasa. Kalau untuk kebutuhan benih di Sulbar sendiri, kita melihat dulu bahwa untuk tahun 2013 ini Sulbar membutuhkan kurang lebih 1.700-an ton. Namun karena perkembangan industri benih di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap pengembangan, mungkin masih membutuhkan motivasi gerakan serta akselerasi di bidang perbenihan itu sendiri, dengan cara itu memberikan motivasi yang lebih giat lagi untuk
mensosialisasikan kepada para petani untuk mau mengembangkan usaha perbenihan. Nah, dari kebutuhan benih itu sendiri, menurut catatan statistik, sebanyak kita ini Sulawesi Barat baru bisa memproduksi kurang lebih 800 ton. Itu memang masih jauh dari angka yang sudah ditetapkan, yang dibutuhkan. Namun beberapa langkah antisipatif kami terus genjot dan giatkan dengan cara memperluas lahan areal penangkaran. Dan itu kita berikan motivasi kepada teman-teman penangkar untuk mengembangkan areal penangkarannya, dan kami juga berkoordinasi dengan BPTP sendiri sebagai lembaga pengkajian teknologi pertanian dengan mengembangkan berbagai varietas unggul baru untuk dikembangkan di Sulawesi Barat, supaya hal ini kita bisa lihat mana adaptasi varietas unggul yang memang cocok dikembangkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota penangkar dan petani pada umumnya. Varietas yang umumnya ditangkarkan Pak, sebelum ada mungkin kerjasama dengan LPTP juga, ini yang umumnya adalah Mekongga, Ciherang yang masuk dalam kategori padi non hibrida, Ciherang, Ciliwung, Cigelis, ada juga IR42 yang tidak terlalu banyak. Kemudian di Pulau Mandar juga kami kemarin mengembangkan benih untuk varietas jenis padi ketan, di ketan putih dan ketan hitam, dan produksi kami kemarin yang paling banyak adalah Mekongga. Itu untuk kategori padi non hibrid. Dan setelah bekerja sama dengan PTP, kami sudah mengembangkan varietas Impari, yaitu Impari 17 ya sampai 20 sampai 30 ya. Belum 30 Pak. Belum. Saya sendiri selaku ketua asosiasi dan juga berasal dari penangkar Pakarwe, kami juga mengembangkan padi ladang. Padi ladang itu untuk padi gogo istilahnya. Dan varietas unggul yang kami perbanyak adalah Situ Bagendit. Dan ini mempunyai pangsa pasar yang cukup bagus karena hampir juga kawasan persawahan di Sulawesi Barat banyak yang berada di kawasan pergunungan, dan ini sangat cocok dikembangkan varietas Situ Bagendit. Yeah. Karena organisasi lembaga perbenihan ini masih baru, tentu kalau bicara masalah kesulitan ya memang cukup banyak. Yang pertama adalah bagaimana lebih mengoptimalkan anggota-anggota yang masuk dalam organisasi. Mungkin secara resmi kami dari asosiasi penangkar ini belum betul artinya meluncing kehadiran lembaga penangkaran di Sulawesi Barat ini. Mungkin ke depan kita akan membicarakan dengan seluruh anggota-anggota yang ada di 5 kabupaten bagaimana langkah dan strategi untuk bisa mengoptimalkan lembaga penangkaran, karena terus terang banyak sekali permasalahan di lapangan yang kita temui dari teman-teman penangkar, dan yang selalu mengemuka adalah kendala masalah pemasaran benih yang mereka hasilkan. Nah, tentu hal ini menjadi tanggung jawab dari asosiasi bagaimana membantu teman-teman untuk keluar dari persoalan tersebut. Yeah. Ya, mungkin kita akan bekerja sama dengan mitra BUMN, mitra perbankan, mitra pemerintah, bagaimana bisa mengatasi hal-hal ini. Dan harapan kami kepada pemerintah, kiranya lembaga asosiasi ini bisa mendapat perhatian yang lebih dan bisa dilibatkan dalam berbagai pengambilan kebijakan atau bagaimana perumusan langkah strategis untuk meningkatkan penangkaran di Sulawesi Barat.